Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab syalillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian akidah sifat 20. Niki kita akan bahas sifat selanjutnya daripada sifat-sifat wajib yang harus kita yakini dan imani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Malam niki kita akan bahas sifat yang ke 18 ya, yaitu Sami'un. Yang baca dulu, artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya, yaitu wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala zat yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia senantiasa memberi pujian-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepada Allah dan banyak meminta doa padanya. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kita bahas niki sifat ma'nawiyah, sifat kelaziman bagi zat yang bersifat sama. Mungkin kurang lebih keterangannya hampir mirip dengan sifat sama yang kemarin. Kalau ini kan ma'nawiyah, kalau yang kemarin itu ma'aninya. Nah, sifat kelaziman maksudnya karena Allah itu zatnya bersifat mendengar, maka Allah itu disebut Sami'un, zat yang maha mendengar. Kalau dulu kita bahas sifatnya Allah, kalau sekarang zatnya yang bersifat sama tersebut, maka disebut Sami'un, yang mendengar. Ya, sebagaimana sifat itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada zatnya. Seperti itu yang sering sampaikan, namanya sifat itu harus ada tempat sandarannya. Seperti putih, hitam, pintar, bodoh, itu sifat semua itu. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri, sifat seperti itu. Harus ada tempat sandarannya. Kalau kita bilang putih saja atau hitam saja, itu tidak akan bisa dipahami sama orang. Mesti akan tanya apa yang hitam, apa yang putih. Kan itu sifat. Kalau kita bilang pintar saja, bodoh saja, itu orang akan bertanya-tanya siapa yang pintar, apa yang bodoh. Mesti disandarkan si fulan yang pintar atau temboknya yang berwarna putih, ya seperti itu. Ya, sifat Allah itu jadi itu. Makanya Allah disebut Sami'un, zat yang bersifat sama. Dulu-dulu sudah yang jelaskan yang perlu kita tahu dalam kajian akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 20 niki. Untuk apa? Sebagiannya kata para ulama untuk kita bisa mengetahui kesempurnaan sifat samaannya Allah dan sifat-sifat yang lain, agar kita tidak samakan antara sifat Allah itu dengan sifat makhluk-makhluknya kita yang lemah ini. Ya, kita kan pendengar kita sangat lemah, sangat lemah. Jangan nanti karena Allah punya sifat mendengar terus kita samakan sifat mendengarnya Allah ini dengan sifat yang dimiliki kita. Itu tidak akan mungkin, mustahil bisa sama, karena pendengaran yang selain Allah itu sifatnya senantiasa berubah. Kenapa berubah? Karena dia diciptakan. Makanya kita mendengar ini semua makhluk Allah ini mendengar, sebenarnya bukan mendengar nih kita. Itu nih hakikatnya dia mendengar.
itene diperdengarkan oleh Allah. Kita juga melihat, berbicara, hidup juga bukan sebenarnya kita bicara, hidup, melihat bukan, tapi diperlihatkan, diperdengarkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehakiki sebenarnya hidup, mendengar, melihat itu yang hakiki itu ya Allah itu. Selain itu itene hidup karena itu kehidupan, itene melihat karena itu diperlihatkan, itene mendengar karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita ini hakikatnya tidak bisa apa-apa. Maka di antara tempat perbedaannya, samaannya Allah dengan kita ini banyak sekali. Yang paling sering kita dengar di penjelasan para ulama, kalau samanya kita ini butuh kepada alat. Alatnya kita mendengarnya apa? Alatnya telinga. Kita bisa mendengarnya karena ada alatnya, telinga. Kemudian di dalamnya ada gendang telinganya. Nah, karena kita ini mendengar pakai alat, otomatis tidak akan bisa awet. Apapun alat di dunia ini tidak akan bisa awet. Tidak akan bisa awet. Suatu saat ada masa kadaluarsanya, ada masa rusaknya, lemahnya, errornya dan sebagainya. Itu kalau pakai alat. Nah, bukan rata-rata, semua yang selain Allah itu dibuatkan oleh Allah alat untuk mendengar. Sering yang sampaikan dalam Al-Quran ini dalilnya, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia zat yang telah melahirkan kita semua dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, sedikit pun kita tidak tahu apa-apa, tidak ngerti siapa diri kita, tidak ngerti siapa orang tua kita, tidak ngerti siapa bidan yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, tidak tahu kiri kanan, bodoh kita keluar dari perut ibu kita, tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah berikan kita pendengaran, wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun proses. Enggak pas kita lahir dari perut ibu kita Allah berikan pendengaran langsung kita bisa mendengar utuh, enggak. Proses dulu. Masih kecil kita belum bisa dengar utuh. Nanti umur 1, 2, 3 tahun baru agak mulai bagus pendengaran kita. Nah, begitulah. Nanti lambat laun semakin berumur tua semakin hilang, semakin pikun, semakin tidak dengar lagi apa-apa. Nah, itu kalau mendengar pakai alat dan terbatas pendengaran kita ini. Yang kita bisa dengar hanya yang ada di hadapan kita, yang bisa kita fokuskan. Yang selain itu nggak akan bisa. Kita dengar, kita akan bisa memahami dan mendengar orang yang kita ajak bicara di depan kita. Ada yang di samping kiri kanan kita, di belakang kita sudah nggak tahu apa dikatakan, nggak akan paham kita. Itu kelemahan kita. Dan pendengaran kita ini terbatas. Kalau terlalu jauh susah kita mendengar, bahkan nggak jelas, bahkan nggak kedengeran. Terlalu dekat aja suara, nggak akan bisa kita pahami apa yang dibicarakan. Begitu banyaklah tempat kekurangannya pendengaran kita ini. Seumpama ada nanti pendengaran kita ini, tapi sifat mendengarnya dicabut oleh Allah juga nggak bisa mendengar. Kan banyak orang-orang yang kedok itu, orang yang tuli. Itu kan kalau kita tengok utuh telinganya, tidak ada rusaknya, tapi tidak bisa mendengar, sedikit pun nggak bisa didengar. Kenapa? Sifat mendengarnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita semua ini, semua yang mendengar dari makhluk Allah ini diperdengarkan, diberi alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala enggak seperti itu. Dia mendengarnya dengan sifat mendengarnya, tidak butuh pakai alat. Dan mendengarnya Allah itu qadim, sedia adanya Allah di azalinya yang tanpa ada permulaan. Itu Allah sudah maha mendengar. Maha mendengar sampai kapan tidak akan ada perubahan. Allah tidak akan tuli, tidak akan pernah kurang pendengarannya, tidak akan pernah bertambah pendengarannya, akan kekal baqo.
dan tidak serupa dan tidak berhajat kepada alat-alat. Nah, itu sedikit yang perlu kita pahami dalam maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang mendengar, maka mustahil tuli, maka mustahillah tuli. Namanya tuli, kalau bahasa kasar kita itu kedok, itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu. Jangankan tuli, kalau tuli itu kan jelas sama sekali nggak mendengarkan. Kurang sedikit saja yang didengar oleh Allah itu mustahil terjadi. Mungkin ada didengar oleh Allah tapi kurang jelas, nah itu mustahil terjadi. Tidak akan mungkin terjadi, mustahil terjadi kekurangan pada diri zat Allah dalam mendengarnya. Apalagi sampai tuli, itu tidak akan bisa terjadi pada zat diri Allah yang maha sempurna. Tidak akan bisa terjadi karena sifat tuli itu kecacatan, kekurangan yang tidak boleh terjadi pada zat diri Tuhan. Tuhan itu tidak boleh terjadi seperti itu. Namanya Tuhan itu tidak akan bisa tersentuh oleh segala apapun bentuk kekurangan. Tidak boleh terjadi kekurangan. Wajib Allah itu terjauh dari segala bentuk kekurangan. Nah, kan tidak boleh kita nisbatkan hal-hal seperti itu. Nah, tuli ini hanya layak dinisbatkan kepada makhluk. Kita ini yang lemah ini layak. Tapi kalau Allah tidak, maka mustahil Allah itu tuli. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan segala pendengaran makhluknya. Semua diciptakan pendengarannya oleh Allah, binatang, apalagi manusia, burung-burung, semua. Mustahil. Terus yang menciptakan pendengaran ke makhluknya dia sendiri tidak mendengar. Itu akal kita kalau normal benar akan menolak terjadi ketulian pada zat diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalilnya dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim. Dia zat Allah yang maha suci, yang memiliki sifat mendengar dan mengetahui. Paham ya? Ya. Maka kita ya kalau kalau betul-betul kita beriman dengan sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, nanti akan timbul akhlak yang baik pada diri kita. Timbul akhlak yang baik. Kita akan tidak berani melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha mendengar, maha mengetahui apa yang dibuat oleh kita nih. Kalau betul-betul kita paham akan sama Allah yang tidak terbatas, dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berada, itu semua diketahui, didengar oleh Allah. Jangankan kita mengucapkan dekman telafatan apa saja itu ucapan, masih liatin te masih tekerentek arah keinginan si ina dengah si Allah Ta'ala. Maka lamun betul-betul paham sifat samanya Allah nih, orang itu akan jadi baik, akan baik akhlaknya, tidak akan menyimpan hal-hal buruk dalam hatinya. Karena apa? Dia paham Allah itu zatnya sempurna pendengarannya. Jangankan yang kita ucapkan, yang dalam hati terbentik jelas Allah Subhanahu wa ta'ala dengar. Sebagaimana dulu-dulu yang jelaskan sifat samanya Allah ini punya ta'aluk. Ta'aluk itu hubungan. Apa ta'aluknya? Inkisab. Inkisab itu semua terbuka pada zat diri Allah dalam mendengarnya. Tidak ada yang mampu menghijab. Kemarin sudah yang jelaskan. Jadi Allah itu tidak hanya mendengar suara nih. Tidak ada hanya mendengar suara. Lamun itu kan si tebodeng hani suara. Lamun Allah Ta'ala lapu ana boleh dengar. Segala yang maujudat, segala yang ada ini didengar. Lamun itu kan pada suara hujan dengar ten, suara kipas dengar te, suara mic dengar te. Sak berdua suara yang kita bisa dengar. Tapi Allah itu enggak. Suara dia dengar, dan segala yang maujudat yang ada ini didengar oleh Allah. Ini dia bisa bicara, ini bisa bicara. HP ini dia bisa bicara. Semua yang mau, ini kan namanya maujudat. Maujudat itu yang ada. Namanya kan dalam ilmu akidah itu ada dua istilah maujudat. Ada maujud hakiki, ada maujud aradhi. Kalau maujud hakiki Allah itulah yang tidak ada permulaannya itu. Ada yang aradhi. Yang aradhi itu apa? Yang diwujudkan oleh Allah, ya selain Allah itu ya kita semua ini.
Dan yang maujudat ini semua dia punya suara. Dia punya suara yang Allah sendiri dengar. Kalau kita kan yang kita dengar yang berbunyi saja, yang ada suara. Kalau Allah tidak, semua didengar yang maujudat itu. Makanya jelas dalam Al-Quran disebutkan, syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahum. Wa in min syai', tidaklah dari segala sesuatu di alam semesta ini illa yusabbihu bihamdih, melainkan semua itu bertasbih kepada Allah. Dan didengar langsung oleh Allah semua, kerikil, pasir, bumi, lautan. Walakin akan tetapi la tabqahuna tasbihahum, kita ini yang tidak bisa mendengar. Enggak mendengar karena apa? Saking lemahnya pendengaran kita. Allah dengar suara tasbihnya laut, ngomongnya laut didengar oleh Allah. Makanya dalam hadis itu, kalau ada orang bermaksiat di permukaan bumi ini tuh lautan itu sowan kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku naik ke daratan untuk menenggelamkan ini orang-orang yang maksiat kepada Engkau ini. Tapi Allah katakan jangan. Masih ada hamba-hambaku yang soleh yang masih nunduk, tekun ibadah, malu, jangan. Sowan. Gunung juga itu sowan kepada Allah. Yang maksiat di atas gunung itu ingin menenggelamkan juga. Bumi juga itu sowan kepada Allah. Jadi bunyi semua ini, didengar sendiri suaranya oleh Allah. Dalam ayat lain Allah sebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih, berbicara, mengucapkan tasbih segala yang ada di langit dan di bumi. Seperti yang katakan tadi, walakin la tabqahuna tasbihahum, cuman kita saja yang tidak mendengar. Maka semua hakikatnya yang maujudat nih, dia punya suara. Nanti pada hari kiamat malah yang bisa bicara ini ditutup oleh Allah. Yang bicara kelak tangan kita ini yang kita anggap nggak bisa bicara, ini bisa bicara nanti. Yauma tasyhadu alaihim, pada hari bersaksi jemaah, pada hari kiamat tatkala lisan kita dikunci, yang akan bersaksi tangan, kaki kita, kemaluan kita akan bersaksi ngomong di hadapan Allah. Bumi juga akan bersaksi kelak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari bumi ini berbicara, melaporkan kepada Allah apa yang diperbuat oleh kita ketika dulu di dunia. Nah, jadi semua hakikatnya bisa berbicara. Neraka jelas dalam Al-Quran bertanya kepada Allah, halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika orang-orang dimasukkan ke neraka oleh Allah, neraka bertanya, ya Allah, masih adakah yang Kau akan masukkan ke dalamku? Yang kita lihat hanya api tok, tapi dia bisa bercakap. Nah, Allah itu mendengar semuanya. Itulah kesempurnaan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau betul-betul kita paham sifat samanya Allah ini, maka sebenarnya kita tidak akan berani akan berbuat maksiat di atas muka bumi ini, karena semua yang ada di muka bumi akan menjadi saksi. Maka orang-orang paham seperti ini mesti akhlaknya akan baik. Mesti akhlaknya akan baik, tidak akan menyimpan dalam hatinya kedengkian, hasad dan sebagainya. Kemudian tidak akan berani maksiat, entah terang-terangan tersembunyi, karena di sekelilingnya ini akan menjadi saksi nanti. Pakaian yang kita pakai ini akan bersaksi. Ya Allah, dulu saya habis dipakaikan untuk merampok, untuk minum, untuk maksiat. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima persaksian mereka. Makanya itulah gunanya kita mengkaji sifat sama, basar, sifat-sifat Allah yang 20 dan yang lain juga, nama-nama asma-asma Allah itu untuk apa? Supaya masuk keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu maha sempurna, sehingga kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Nah, itulah maksudnya kita mengkaji akidah. Adik betul-betul mantap yakin tejok Allah Ta'ala. Adik betul-betul takut jok Allah Ta'ala. Cara kenal Allah itu, orang yang akan takut kepada Allah ya orang yang kenal dengan Allah. Orang yang akan bisa menghargai orang, mestinya orang yang dihargai itu sudah dia kenal. Kalau orang nggak kita kenal, nggak akan kita hargai. Ada orang walaupun dia kaya apa mungkin, tapi nggak kita kenal, ya sama saja, tidak akan kita gubris dia. Tapi kalau kita kenal dia, maka kita akan muliakan dia. Misal nih kita ngaji di sini, tiba-tiba gubernur datang, tapi nggak kita kenal,
dia duduk di hadapan kita ya bisa biasa saja, tidak ada yang kita respon apa-apa karena nggak kenal walaupun dia gubernur. Tapi kalau kita tahu dia, kita kenal ini gubernur ini, kok datang ke tempat kita, jangankan datang sekarang, mungkin sudah kita persiapan berminggu-minggu untuk menghadap kehadirannya. Karena apa? Kita sudah mengenalnya. Nah karena kita sekarang ini kan kurang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kurang kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, atau berani tertemali itu hal-hal yang buruk, berani termaksiat dengan tersembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kenapa? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat. Oke, kenal mungkin ya, kenal begitu saja, ya Allah Tuhan kita sudah, lalu masih terkadang melanggar perintah Allah, masih berani maksiat. Kenapa? Seperti itu. Maka di antara caranya perlu sedikit kita mengkaji sifat-sifat Allah niki, ini betul mancap lihat ente ngerti bagaimana kesempurnaan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang tidak terhijab dengan apapun, sehingga timbul sifat takwa di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia senantiasa memberi pujian-pujian kepada Allah. Maka selepas kita ini ngerti, paham akan kesempurnaan sifat sama Allah, maka hendaklah kita ini senantiasa mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun hajat dunia kita, hajat akhirat kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu mendengar. Kemudian juga minta banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita tahu Allah ini Maha mendengar, sempurna pendengarannya, maka banyak-banyak kita memohon, meminta kepada Zat Maha mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon apapun hajat kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari yang terkecil sampai yang terbesar, hajat dunia kita ataupun hajat akhirat kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dialah Zat yang Maha mendengar. Mau dengan berjamaah boleh seperti ini, mau dengan sendiri juga boleh, mau bareng-bareng dengan suara keras boleh, mau sendiri juga boleh, mau di dalam hati juga boleh. Bagaimanapun cara kita berdoa kepada Allah tetap akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak perlu kita keras-keras, Ustaz. Doakan Allah itu juga mendengar. Iya, kita berjamaah berdoa itu kenapa? Karena Allah senang dengan jamaah itu. Semakin banyak kita berjamaah doa bareng-bareng, semakin Allah senang. Nah, bukan suatu larangan. Nabi pun ketika perang Badar itu berdoa dengan suara keras, memuji-muji Allah dengan suara keras itu ketika perang Badar itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, kata Nabi. Didengar oleh para sahabat, diikuti para sahabat, sampai sorban Nabi itu jatuh, saking teriak-teriaknya. Nabi taruh lagi. Maknanya zikir keras itu bukan suatu larangan, bukan suatu larangan. Zikir keras juga boleh, berjamaah juga boleh, sendiri juga boleh. Yang enggak boleh itu melarang orang untuk berzikir. Zikir yang enggak boleh itu zikir di tempat-tempat yang dilarang memang untuk agama, berzikir di sana, di WC. Di WC pun sebenarnya boleh zikir, tapi pakai hati. Kalau di sana enggak boleh. Nah, selain itu kapan saja kita boleh zikir. Bukan suatu larangan, karena kita diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak mengingat Allah. Mau duduk, mau berbaring, mau di mana saja, banyak-banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terbatas. Zikir dengan zikir tahlil bisa, dengan ismuzat dengan Allah juga bisa, zikir dengan tasbihat juga bisa, dengan apapun bentuk zikir bisa. Dan dari semua zikir yang ada ini, yang paling utama zikir tahlil, karena zikir tahlil itu disebutkan afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah, karena zikir tahlil zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ketimbang zikir-zikir yang lain. Bukan berarti terus zikir yang lain enggak kita buat. Nah, zikir tahlil juga kita buat, tasbih kita buat, istighfar kita buat, salawat kita buat. Maksudnya di antara semua jenis zikir ini yang paling utama zikir tahlil. Maka usahakan kita punya nisab bacaan zikir tahlil, minimal sehari itu 100. Dulu pernah yang kasih sida amalan pada ada yang amalan.
baca setiap habis zuhur apa itu? Ada yang masih ingat? Hah? Nah, ini pada amalan. Ini amalan para aulia nih. Perlu diamalkan nih. Semua para wali itu punya amalan-amalan, tapi ada yang khusus yang segenap para wali itu mengamalkannya. Itu dibaca habis zuhur. Apa itu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu baca habis zuhur. Habis zuhur sampai asar itu, mau di habis zuhurnya atau jam 2, jam 3, jangan sampai lewat asar. Dibaca itu 100 kali. Apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nanti 100 terakhirnya penggenapnya itu ditambah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ini luar biasa manfaatnya. Di samping di situ ada tahlilnya juga, ada pujiannya kepada Nabi Muhammad, dan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Dan para wali rata-rata mengamalkan ini. Amalnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Akhirnya nanti pas genap 100-nya ditambah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Siapa yang baca tahlil 100 kali setiap hari, nanti ketika bangkit dari kuburnya mukanya akan bercahaya seperti bulan purnama. Di saat orang kesusahan kelak bangkit di padang mahsyar itu ngeri di sana. Tapi orang yang ahli tahlil yang setiap hari baca 100 kan ini udah tahlilnya itu, nanti bercahaya muka kita di saat kegelapan di sana itu. Dan orang yang baca tahlil ini akan menghapuskan segala bentuk dosa-dosanya. Jadi hati kita ini ibarat besi, dia bisa karatan. Maka pembersihnya kalau besi itu dengan api. Nah, pembersih hati kita yang kotor ini dengan banyak zikir. Dan zikir yang paling afdal untuk membersihkan hati itu dengan tahlil. Maka dengan kita istiqomah baca ini 100 sebelum habis salat zuhur, insyaallah diamalkan insyaallah ya. Nah, karena zikir yang paling utama. Dan insyaallah kalau tetap kita amalkan, nah, jangankan orang kafir aja niki, orang kafir niki masuk Islam kemudian bersyahadat, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berembe pun luwih dosa senegawi semasa kafirnya langsung bersih. Entah wah mematik dengan zina, dengan paling barang, dengan wah macam-macam nginem, wah macam gawe, ketika dia syahadat semua hancur dosa-dosa itu. Saking hebatnya ucapan kalimah ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Nah, bagaimana kalau udah Islam kita terus gitu jadi amalan kita setiap hari kita baca 100 kali, bagaimana enggak bersih dosa kita? Nah, maka usahakan kita amalkan. Jangan tidak punya nisab baca tahlil. Yang kita harapkan nanti mudah-mudahan dengan sebab istiqomah kita baca di akhir hayat kita itu diberi taufik untuk bisa mengucapkannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mampu mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga kita minta doa-doa yang apapun hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, apapun minta bimbingan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Niki insyaallah di 2 kali lagi pertemuan baru kita akan masuk ke pembahasan sifat wajib bagi para nabi dan para rasul. Di 2 kali pertemuan lagi basar sama mutakallimun selesai sudah sifat yang 20. Kemudian kita masuk juga belum selesai ketika kita ngaji sifat 20 ini, selesai sifat 20-nya terus selesai enggak. Nah, karena kita diperintah juga mengimani sifat wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul yang 5 itu, yang berapa? Siddiq, amanah, tabligh, patonah itu. Selesai nanti itu bukan selesai lagi kita ngajar, lanjut lagi nanti ke pembahasan rukun iman. Iman kepada Allah itu apa maksudnya? Iman kepada malaikat itu apa maksudnya? Iman kepada rasul itu apa maksudnya? Iman kepada kitab itu apa maksudnya? Iman kepada hari kiamat dan takdir apa maksudnya? Itu perlu kita
pelajari masih lama. Maka ngaji sampai bukan sampai paham, sampai Allah menyuruh kita berhenti ngaji, mana sampai mati. Apalagi yang kita ini kaji ini ilmu akidah, adik betul-betul semakin ngerti, semakin paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin Anda tanyakan. Nah. Berbek? Seberuk nih. Bukan sejelo, sejelo tapi dibaca antara sholat zuhur dan asar. Jadi sudah baca selepas sholat zuhur, ya amalan baca 100 kali sampai sebelum masuk waktu asar. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi bacanya itu antara zuhur dengan asar. Kalau kemarin kan amalan yang keduanya yang kasih asar ke maghrib itu ada apa amalannya? Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Kemudian nanti dari maghrib sampai malam itu baca sholawat minimal 300 kali. Kemudian dari sebelum subuh sampai subuh baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi ada amalannya masing-masing. Itu kalau kita betul-betul jaga itu, nanti rahmat Allah, kasih Allah, kemudahan datang kepada diri kita. Sayang tapi kita nggak pentingkan itu, padahal itu cara. Kan kita ini tahu yang mendatangkan ketenangan dalam diri kita, kemudahan dalam diri kita, yang mendatangkan kebaikan dalam diri kita kan Allah. Nah caranya Allah beritahu, amalan-amalan yang Allah berikan itu kita jaga. Tapi kebanyakan kita tinggalkan itu, kita cari cara-cara yang lain, makanya kita bingung-bingung sendiri. Nah itu kenapa ya? Karena kita kurang yakin dengan janji Allah itu. Coba kita amalkan aja. Waktu ini Allah suruh kita begini, waktu ini Allah suruh kita begini. Tidak banyak kan amalan itu. Nanti selepas itu kerja lagi. Nanti sebab itu nanti akan datang kemudahan. Nah, karena Allah sudah berjanji dengan amalan yang telah janjikan akan mendatangkan kemudahan dengan caranya Allah. Lalu lamun ditejaga amalan, suruh itu si Allah Taala kah kamu gawe mesawah. Lamun terlepas Allah Taala, tidak akan bisa kita buat apa-apa tanpa rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya amalan-amalan agama itu penting kita jaga. Nah, itu diamalkan Nabi zuhur sampai masuk waktu asar. Paham kan? Baca bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau terakhirnya nanti ditutup yang 100 terakhirnya itu, yang 99 yang terakhirnya itu ditambah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Insyaallah li akhir jemaah lamun iman teu jadi wari le dunia terkumpulan de le kumpulana jamahna zumrahna para wali-wali Allah. Karena selalu wali mengamalkan ini amalan pasak namanya. Pasaknya para wali itu mengamalkan semua. Diwariatkan oleh para aulia itu amalan yang setiap para wali itu mengamalkan. Walaupun ada yang punya amalan macam-macam, tapi semua ini mengamalkan ini. Karena ini amalan inti. Amalan inti. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ada ya? Insyaallah kita amalkan ya. Dan yang ingatkan besok ini sudah hari tarwiyah. Itu sama besoknya lagi hari Ahad itu sudah hari Arafah. Maka disunahkan kita puasa 2 hari ini. Sabtu Ahad. Jangan yang Ahadnya saja. Karena sebagian ulama itu memakruhkan puasa 1 hari. Makanya puasa di hari tarwiyahnya sama hari Arafahnya. Jadi hari tarwiyah ini hari ketika ketika Nabi Ibrahim dulu ketika mau menyembelih daripada anak beliau
anak beliau. Kemudian hari Arafahnya juga di hari penyembelihannya Nabi Ibrahim. Betul nggak? Hari pas lebarannya juga. Jadi intinya usahakan besok sama lusanya Sabtu Ahad puasa. Kalau di hari Arafah itu pahalanya menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. 2 tahun yang telah lewat sama yang akan datang. Deman tegawai dosa wah ampuni si Allah Ta'ala lagu dia ini bareh. Terus dia buat dosa wah aku puasa nih, aku berdosa wah ampuni jangan. Nah, insyaallah ya. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 pada hari had besok itu kalau kita puasa mengampuni dosa ente sawah lewat setahun dan yang akan datang itu murahnya Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita lewatkan kemurahan Allah niki. Insyaallah dah ajak diri kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita untuk puasa supaya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudzakkina sayyidina siratal mustaqim. Salatullah salamu lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki bukan besok ya. Besok kan Jumat. Besok Sabtu ya. Ya besok Sabtu sama Ahadnya itu puasa insyaallah.